Shalom Bapak Ibu. Apa kabar luar biasa? Iya, kita pasti punya kabar yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu. Dan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Bapak Saudara, kita bersyukur bahwa siang hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Dan kita tahu bahwa tidak selamanya waktu berpihak kepada kita Bapak Ibu. Karena nanti akan tiba saatnya, waktunya sudah selesai. Dan tidak ada lagi kesempatan bagi orang-orang di muka bumi ini untuk mencari Tuhan. Karena it's enough. Ya sudah selesai, it's finished. Sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Dan kita, mari saya ajak kita untuk terus semangat Bapak Ibu Saudara. Untuk terus bersuka cita. Jangan buang-buang kesempatan yang Tuhan kasih untuk bertemu dengan Tuhan. Dan bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah boleh lihat kiri kanannya, salam seperti biasa katakan saya senang melihat wajahmu siang hari ini. Iya. Iya. Iya, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita masuk di bulan kedua di tahun 2026, yaitu bulan Februari, Bapak Ibu Saudara. Tepatnya hari ini tanggal 1 Februari, Bapak Saudara ya. Benar ya, Bapak Saudara ya? Sama tanggal kita ya? Atau ada yang masih Januari sekarang? Ya, lupakan yang di bulan Januari. Ada bulan yang baru dan percaya berkat yang baru juga Tuhan limpahkan bagi kita di bulan Februari ini. Amin. Nah, hari ini saya ajak kita untuk buka hati kita sungguh-sungguh Bapak Saudara. Kita buka dulu Alkitab kita Bapak Saudara ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 saya juga sudah siapkan di slide Bapak Saudara. Atau di screen kita boleh diperhatikan atau boleh buka Alkitab. Kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. 3, 2, 1. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak. Puji Tuhan. Bapak Saudara, Yesus berkata yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Dan memelihara dalam hati kita. Amin Bapak Saudara. Bapak Ibu, hidup orang Kristen itu tidak pernah dijanjikan bebas dari penderitaan. Bapak Ibu, minggu lalu ketika saya masih di Jakarta, saya melayani di sebuah gereja di Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajarkan, saya mengatakan kepada jemaat di sana bahwa ketika Tuhan hadir dalam hidup kita bukan berarti hidup kita bebas masalah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah bilang jadi orang Kristen hidup kita mulus. Gak ada pergumulan, gak ada persoalan dalam hidup kita. Gak pernah Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam Mazmur pasal 34 ayat 20 dikatakan begini. Kemalangan orang benar banyak. Kalau orang Jawa Timur bilang gini, uwake. Banyak Bapak Saudara. Nah tetapi yang luar biasa dari ayat itu di bagian kedua dikatakan begini. Tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Nah ini luar biasa. Kita boleh punya banyak masalah, kemalangan yang Tuhan izinkan. Ingat Saudara ya, semua itu Tuhan izinkan. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan lepaskan kita dari semua persoalan dan semua pergumulan kita yang Tuhan izinkan tadi. Karena Tuhan menyertai setiap kita. Amin Saudara. Nah ketika kita membaca 2 Korintus ini Bapak Ibu. Saudara kalau baca dari pasal 1 sampai pasal-pasal seterusnya sampai habis Bapak Saudara. Saudara akan melihat bagaimana surat 2 Korintus ini dituliskan Paulus dalam keadaan yang tidak nyaman Bapak Ibu. Bukan dalam keadaan yang tenang, tapi dengan penuh pergolakan dan tekanan dalam hidup Paulus. Dalam pelayanannya. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Dikatakan apa oleh firman Tuhan? Dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Kami habis akal. Namun tidak Ayat 9. Kami dianiaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan.
Saudara perhatikan kata yang dipilih oleh Paulus ini. Ya kan? Ditindas, dianiaya, dihempaskan. Bapak saudara kita perhatikan betapa hebatnya pergumulan Paulus. Nah, kenapa Paulus menuliskan surat 2 Korintus ini? Bapak saudara begini latar belakangnya ya. Ada beberapa latar belakang yang penting. Saya sebutkan 2. Yang pertama itu Bapak saudara. Karena ada tuduhan kepada Paulus. Bahwa ketika Paulus mengalami penderitaan dalam hidupnya. Berarti dia nabi palsu, rasul palsu. Karena konsep orang-orang waktu itu. Seorang pemimpin katanya. Itu haruslah orang yang sukses. Gak boleh ada penderitaan dalam hidupnya. Gak boleh ada masalah dalam hidupnya. Kalau dia sakit, dia lemah secara fisik, maka dia pemimpin yang palsu, guru yang palsu. Dan ajaran itu sampai sekarang ada namanya prosperity theology, teologi kemakmuran. Kalau ikut Tuhan harus kaya katanya. Kalau kau miskin berarti imanmu salah. Wih, gawat bos saudara. Kalau ikut Tuhan gak pernah sakit katanya. Kalau kau sakit ada dosamu. Engkau gak sungguh-sungguh beriman sama Tuhan. Itu ajaran dari teologi kemakmuran. Ikut Tuhan itu pasti kaya. Makanya ada doa mereka begini. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak meja operasi. Kami tolak segala masalah dalam hidup kami. Gak mungkin. Kalau kita doa begitu. Berarti kita menyalahi Alkitab. Alkitab tadi bilang apa? Kemalangan kita. Lalu kita berdoa. Kami tolak segala masalah dalam hidup kami. Gak bisa saudara. Doa kita gak begitu. Doa kita begini. Tuhan kalau Tuhan izinkan masalah berikan aku kekuatan. Itu doa orang yang benar. Bukankah dokter juga dipakai Tuhan untuk melayani? Iya atau tidak Bapak Saudara? Tapi Tuhan kadang-kadang izinkan tim medis untuk membantu. Ya kan? Obat-obatan untuk membantu kesembuhan kita Bapak Saudara. Jadi jangan punya iman yang brutal. Amin Bapak Saudara. Iman itu bukan nekat, bukan brutal. Makanya Alkitab bilang gini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Iman itu dasar. Dasar keyakinan kita kepada Tuhan. Dan itu harus berdasarkan Alkitab firman Allah. Jangan brutal. Jangan nekat. Nah jadi ketika orang Korintus melihat Paulus sakit. Menderita penganiayaan tadi kan ayat 8-9 tadi begitu hebatnya. Orang-orang guru-guru palsu bilang gini kepada jemaat di Korintus. Kalian jangan percaya sama Paulus. Bohong. Itu guru palsu. Kalau dia sungguh-sungguh dari Tuhan. Gak akan ada sakit penyakit dalam hidupnya. Gak mungkin mengalami penderitaan dalam pelayanannya. Pasti Tuhan bereskan semua pelayanan dia. Lalu Paulus bilang gini. Harta yang kami punya itu harta dalam bejana tanah liat. Panggilan kami yang mulia dari Tuhan itu ada pada diri kami yang rapuh. Seperti bejana tanah liat. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Jadi Paulus membela dirinya bahwa apa? Ikut Tuhan itu bukan berarti gak masalah. Tapi meskipun kami punya masalah. Kami gak putus asa katanya. Kami tidak ditinggalkan. Masalah itu ternyata bisa menjadi alat Tuhan untuk membentuk kita Bapak Ibu. Alat Tuhan untuk membentuk kita. Nah yang kedua latar belakang kenapa Paulus menulis surat ini adalah karena waktu itu ada kesenjangan budaya. Ya, atau cultural gap. Kesenjangan budaya bahwa waktu itu orang di Korintus itu kota yang makmur. Banyak filsafat-filsafat terkenal di sana Bapak Saudara. Filsuf-filsuf yang terkenal ada di kota Korintus waktu itu. Makmur, luar biasa. Dan mereka itu, orang-orang di Korintus itu mengagung-agungkan yang namanya kesehatan fisik, Bapak Saudara. Kesehatan fisik. Jadi tubuh yang atletis itu sangat diharapkan oleh orang-orang Korintus. Maka kalau ada orang yang tubuhnya kurus, krempeng, kutilang, kurus, tinggi langsing. Semampai, semeter nggak sampai. Akan dikucilkan di Korintus, Bapak Saudara. Jadi kalau model saya begini, bunpek begini, bundar begini perut saya, ditolak di Korintus. Karena mereka mau six pack. Bahwa ada banyak juga orang yang sibuk membangun fisiknya. Lupa membangun imannya. Saya nggak bilang nggak boleh bangun fisik, nggak boleh olahraga. Olahraga itu penting, amin Bapak Saudara. Makan teratur itu harus, amin. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita lupa Tuhan. Kita lupa yang paling penting. Itu penting, tapi yang lebih penting adalah manusia rohani kita. Paulus berkata, dengan mengejutkan dia berkata ayat 16. Meskipun dia punya banyak masalah, tapi dia tidak tawar hati. Ini bukan optimisme palsu, tapi ini merupakan iman yang dewasa yang dimiliki oleh Paulus. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa hidup positif bukan menolak kenyataan pahit. Bapak Saudara, hidup positif bukan berarti kita tolak kenyataan pahit atau masalah-masalah dalam hidup kita. Tapi hidup positif adalah hidup yang mau mengatur fokus hidupnya. Mengatur tujuan hidup kita dengan benar. Itu hidup yang positif.
Jadi bukan toxic positivity. Saudara, dalam ilmu psikologi ada namanya toxic positivity. Toxic itu racun positif. Orang yang punya pemahaman toxic positivity itu adalah orang yang mengatakan bahwa dia ini harus positif terus hidupnya. Nggak boleh ada emosi-emosi negatif dalam hidupnya. Sebenarnya dia punya masalah, tapi dia seolah-olah nggak punya masalah gitu loh. Dia pura-pura, dia memanipulasi, dia berkamuflase, seolah-olah hidupnya ini positif terus. Dan dia minta semua orang harus positif sama dia. Ini toksik, saudara, bahaya. Iya kan? Memang kita harus berpikir positif, hidup positif. Tapi bukan berarti apa? Bukan berarti kita tolak hal-hal yang negatif yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya katakan, hal yang negatif pun bisa Tuhan pakai untuk memulihkan kita, untuk mengubahkan setiap kita. Iya kan? Nah, orang yang toxic positivity ini maunya semuanya beres, semuanya positif, Bapak Saudara. Kalau semuanya positif, kayaknya nggak imbang, Bapak Saudara ya. Ya tidak. Emosi negatif boleh ada. Tuhan bilang gini, kita harus bisa kelola. Amin. Marah boleh nggak? Boleh. Amarah yang nggak boleh. Marah itu punya dasar, punya tujuan. Untuk apa? Untuk memperbaiki orang gitu loh. Tapi marah nggak boleh menyakiti hati orang. Marah juga nggak boleh sampai dipendam. Alkitab bilang begini, amarah tidak mengerjakan kebaikan di hadapan Tuhan. Jadi kalau suami marah sama istri, ada tujuannya, ada alasan yang jelas, silakan. Tapi jangan menyakiti hati istri. Apalagi ngancam-ngancam cerai. Kalau gitu kita cerai ya. Bapak Saudara, perkataan itu nggak bisa lagi kita tarik. Suami istri hati-hati kalau kita marah sama pasangan kita. Jangan sampai ada perkataan-perkataan yang destruktif, yang merusak. Hati-hati Bapak Saudara. Berkata-kata, nanti kita cerai, nanti aku ceraikan kau ya. Makanya kita bilang gini, jangan biarkan iblis menunggangi marah kita. Jadi marah yang suci itu seperti Yesus tuh. Dia lihat orang berdosa, dia marah sama orang berdosa. Untuk apa? Supaya bertobat. Yesus nggak pernah diizinkan iblis menguasai amarahnya. Yesus selalu punya alasan yang tepat untuk apa? Untuk marah. Dan itu fungsinya apa? Tujuannya? Untuk orang supaya bertobat, sadar kesalahannya. Tuhan selalu keras sama orang-orang Farisi. Dia marah sama orang Farisi kan? Karena orang Farisi itu munafik, Bapak Saudara. Tuhan bilang, keturunan ular beludak. Kamu tuh seperti kuburan. Di luarnya bagus, indah, cantik. Di dalamnya busuk. Kamu orang Farisi. Jubah-jubah kalian hebat-hebat. Seperti orang rohani. Kalau lewat, haleluya, haleluya, haleluya. Di hatinya rusak, dosa, dengki, marah, benci. Maka Paulus ini sedang mengajarkan gini, hidup yang positif itu bukan kita tolak emosi negatif atau hal negatif yang Tuhan izinkan. Tapi hidup yang positif adalah hidup yang mau mengatur fokus hidupnya yang benar. Jadi orang yang hidup positif adalah orang yang hidupnya beriman, dewasa, dan dia mau taat sama Tuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama, fokuslah pada hal-hal rohani. Ayat 16 dikatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dikatakan Paulus, kami tidak tawar hati. Tawar hati artinya kami tidak putus asa, kami tidak menjadi lemah, kami tidak kehilangan pengharapan. Meskipun kami punya banyak pencobaan dan persoalan dalam hidup tadi. Dikatakan begini, tetapi ada dua frasa yang paradoks di sini Bapak Saudara ya. Manusia lahiriah semakin apa katanya? Merosot. Yang merah. Namun manusia apa? Batiniah dibaharui. Nah ini paradoks Bapak Saudara. Ini antitesis. Bapak Saudara, manusia lahiriah itu dalam bahasa Yunani itu exoanthropos. Exo itu outward. Artinya manusia luar. Jasmania. Apa yang kelihatan ini Bapak Saudara? Kalau saya berdiri begini, ini manusia lahiriah saya Bapak Saudara. Cakep, ganteng gitu ya. Mungkin Bapak Saudara nggak ngakui saya ganteng, tapi istri saya mengakui gitu ya. Paling tidak istri saya mengakui bahwa saya cakep, saya ganteng. Itu manusia lahiriah, exoanthropos, apa yang kelihatan. Outward man. Sementara manusia batiniah itu eso. Tipis, tadi exo, ini eso. Manusia atau hidup rohani, inner man. Ada paradoks antara manusia jasmania, exo tadi, dengan manusia batinia atau eso tadi. Ada paradoks atau antitesis. Di mana dikatakan begini, manusia lahiriah secara jasmani ini akan merosot. Paradoksnya adalah manusia batinia akan semakin
dibaharui. Manusia jasmania kita ini akan semakin merosot. Artinya apa? Semakin tua dan semakin melemah, ya atau tidak? Tapi saya heran lihat orang yang takut tua. Tuhan bilang orang akan tua, semakin melemah. Kalau ada uban langsung bingung. Kenapa ada uban? Bang, semakin botak, nggak apa-apa lah. Yang penting imanku nggak botak, kepala boleh botak. Amin, saudara? Iya, jadi saya bilang gini, gak usah terlalu pusing dengan hal-hal jasmania, saya bilang. Bukan berarti kita nggak perhatikan penampilan, saudara. Saya selalu perhatikan penampilan. Saya jaga tubuh saya. Saya makan dengan baik, saudara. Kalau lapar saya makan. Mau lapar 5 kali makan. Itu jaga tubuh ya, saudara. Kalau lapar makan. Jadi jaga tubuh bukan berarti diet terus enggak. Jaga tubuh kalau lapar ya makan. Jadi dikatakan bahwa ada paradoks ya, ada antitesis antara apa? Antara hidup jasmania dan lahiri dan batiniah kita. Jadi hidup Kristen itu hidup yang bersifat paradoksal. Manusia batiniah katanya diperbaharui. Dibaharui itu dalam bahasa Yunani itu tense-nya adalah present tense. Sama dengan bahasa Inggris. Sebuah tindakan atau pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Itu present tense. Dalam gramatikal Yunani juga ada present tense. Ada tense namanya present tense. Artinya apa? Dibaharui dari hari ke hari terus menerus. Dan ini kan pasif bentuknya, saudara. Dibaharui itu pasif kan? Berarti siapa yang membaharui? Kita? Siapa? Tuhan. Maka kita nggak bisa membaharui manusia batiniah kita, manusia rohani kita, saudara. Nggak bisa kita baharui. Hanya bisa dibaharui oleh Tuhan lewat karya Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya ayo kita tunduk kepada kehendak Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus mau membaharui hidup kita dari hari ke hari. Kadang-kadang kita diingatkan ketika kita bersalah, kita diingatkan. Untuk apa? Untuk kita tinggalkan dosa kita. Supaya kita semakin baru, gitu loh. Apa yang buat kita nggak bisa dibaharui? Karena kita terus menolak karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus berbicara di hati kita untuk kita tinggalkan kebiasaan lama kita. Dosa-dosa yang masih kita simpan. Kita menolak itu, Bapak Saudara. Kita abaikan suara Roh Kudus. Akhirnya Alkitab bilang begini. Jangan padamkan roh. Amin. Kalau kita masih diingatkan di Roh Kudus, Bapak Saudara, berarti Roh Kudus itu masih belum padam. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan dosa, nggak ada lagi yang mengingatkan di hati kita. Saya ragu, saya takut Roh Kudus sudah padam di hati kita. Kenapa? Terus kita abaikan. Terus kita biarkan. Gak mau kita dengarkan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah apa? Allah selama-lamanya. Pemasmur kata dagingku ini akan habis lenyap. Gak apa-apa. Manusia jasmani aku akan merosot kok. Gak apa-apa. Tapi bagianku tetap siapa katanya? Allah selama-lamanya. Ini yang luar biasa. Bisa diperhatikan ini, Bapak. Siapa yang punya handphone yang layarnya udah retak? Bapak Saudara, layar handphone kita sudah retak. Tapi selama baterainya atau mesin IC-nya di dalam ini bekerja dengan baik, masih bisa nggak kita pakai? Masih. Nggak peduli retaknya bagaimana, Bapak Saudara. Kadang-kadang kita masih bisa scroll, kita masih bisa nyalain. Baterainya masih bagus, mesinnya masih bagus, masih bisa dipakai meskipun layarnya retak. Apa yang saya sampaikan di sini? Bapak Saudara terkasih, demikianlah hidup kita sebagai orang percaya. Manusia lahiriah kita ini, tubuh kita secara fisik ini bisa retak oleh karena penderitaan. Bisa hancur karena sakit penyakit. Karena tekanan emosi, tekanan ekonomi, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam keluarga kita, Bapak Saudara. Paulus nggak menyangkal, dia bilang begini, manusia lahiriah kami pasti memang akan merosot katanya. Tapi yang menentukan bukan kondisi luar kita. Yang menentukan adalah di dalam. Yaitu manusia rohani kita. Selama batin kita, rohani kita mau dibaharui Tuhan. Melalui apa Pak? Melalui firman Tuhan. Melalui doa dan persekutuan dengan Tuhan. Melalui karya Roh Kudus, Bapak Saudara. Hidup kita tetap punya daya. Tetap punya energi. Seperti handphone ini, Bapak Saudara. Dia tetap bisa bekerja meskipun apa? Layarnya retak. Tapi di dalam masih bagus. Demikian juga hidup kita, Bapak Saudara. Makanya ayo izinkan Tuhan membaharui manusia batin ya kita, manusia rohani kita. Ayo kita belajar fokus pada hal-hal rohani. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, jangan mengukur kualitas hidup dari keadaan fisik semata.
Jangan mengukur kualitas hidup dari apa, saudara? Dari keadaan fisik. Seperti orang di Korintus. Kalau orang fisiknya bagus, baru dikatakan ini manusia yang positif, ini manusia yang bagus. Bodinya bagus. Memang orang Yunani, budaya Yunani itu sangat mengagungkan tubuh fisik ini, saudara. Sangat meninggikan tubuh fisik ini orang Yunani. Sampai mereka lupa tentang apa? Manusia batiniah. Makanya kita bilang gini, ibadah, latihan badani apa? Terbatas gunanya. Bapak Ibu kita nge-gym, kita olahraga terus, bagus gak bagus, tapi itu terbatas kata firman Tuhan. Waktu kita muda kita kuat Bapak Saudara. Ya kita nge-gym terus, nge-gym. Lalu ketika bertambah usia kita, semakin apa? Semakin ya rontok Bapak Saudara. Makin tua, makin bungkuk kita Bapak Saudara. Makin tua lagi, makin lama. Orang bilang bawa tanah. Udah siap dimakamkan, dipanggil Tuhan. Oh Yerusalem, kota. Opung saya dulu udah tua, Bapak Saudara, usia 80 tahun dipanggil Tuhan. Sebelum dia meninggal beberapa tahun belakangan itu dia selalu nyanyi. Oh Yerusalem. Dia sudah tahu, waktuku udah dekat. Dia sudah siap dipanggil Tuhan. Jadi sebenarnya orang yang hidup dalam Tuhan ketika dipanggil Tuhan itu adalah kebahagiaan. Amin. Iya. Kenapa? Karena ada jaminan keselamatan masalahnya. Kalau orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan, hidup dalam Tuhan, iman sama Tuhan itu Bapak Saudara, dia gak takut dipanggil Tuhan. Jangan mengukur kualitas hidup dari apa? Dari keadaan fisik ini loh. Jangan sibuk hanya merawat tubuh. Rawatlah batin kita, kerohanian kita. Amin. Jangan kita investasikan waktu dan energi kita untuk apa? Untuk casing kita ini loh. Untuk casing kita doang. Sibuk mengurusin apa yang terlihat ini. Sampai kita lupa yang paling penting adalah apa yang di dalam ini. Untuk apa kita six pack tapi kita gak kenal Tuhan? Bilang kiri kananmu, percuma kau six pack kalau kau gak kenal Tuhan bilang. Sampai lupa ke gereja. Karena capek, terlalu capek nge-gym. Aduh saya bilang kayaknya tunggu malaikat yang yang menjamah dia gitu ya. Ayo kita rawat manusia batinnya kita lewat apa? Lewat doa, firman Tuhan dan persekutuan atau ibadah kita. Yang kedua, supaya kita punya hidup yang positif dan kita terus bertumbuh dalam iman kita jaga fokus kita. Harus fokus kepada apa? Kemuliaan kekal. Ayat 17 dikatakan Paulus begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi apa? Segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus bilang begini, penderitaan ringan. Ringan ini bukan karena penderitaan itu kecil Bapak Saudara. Tapi dikatakan Paulus ringan karena ia bandingkan penderitaan itu dengan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar katanya dari segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, ini besar atau kecil? Besar atau kecil? Saya bandingkan dengan ini. Besar atau kecil? Tadi Bapak Ibu Saudara bilang kecil. Tergantung kita bandingkan dengan apa. Kalau kita bandingkan ini dengan gedung ini, ya ini kecil. Tapi kalau kita bandingkan gelas ini dengan apa? Isolasi ini Bapak Saudara, maka ini Paulus bilang penderitaan ringan kami. Dikatakan ringan bukan berarti kecil penderitaan Paulus. Tadi kita baca ayat 8-9. Luar biasa hebatnya dan beratnya soal persoalan si Paulus kan. Tapi dia bilang apa? Ringan. Kenapa? Karena dia bandingkan dengan apa? Ada kemuliaan kekal nanti yang aku terima bersama dengan Bapa. Yang melebihi segala-galanya. Bapak Saudara, kata mengerjakan ini menunjukkan bahwa apa? Penderitaan yang Tuhan izinkan itu tidak pernah sia-sia. Tapi dijadikan Tuhan menjadi alat untuk apa? Menghasilkan kemuliaan dalam hidup kita. Kemuliaan kekal berarti apa? Kita mencapai keserupaan dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Nanti kita akan mengalami kebangkitan tubuh di akhir zaman. 1 Korintus pasal 15. Ketika Tuhan datang bunyi sangkakala nanti maka orang-orang akan dibangkitkan. Orang percaya akan diubahkan tubuhnya, mengalami kebangkitan tubuh. Menyongsong kedatangan Tuhan. Dan kemuliaan kekal berarti apa? Nanti kita akan mengalami persekutuan yang sempurna dengan Allah bersama dengan Bapa kita di sorga. Itu tujuan kita, saudara. Maka saya katakan ingat, kita ini musafir di dunia ini. Tujuan kita bukan dunia, tapi apa Bapak Saudara? Sorga. Maka ayo kita fokus kepada kemuliaan kekal. Hal-hal yang bersifat kekal di sorga. Jangan sibuk dengan dunia ini. Saya pernah kasih contoh ilustrasi begini. Kalau kita bepergian keluar kota lalu kita menginap di sebuah hotel. Saya tanya, apakah kita sibuk mengurusin interior atau
penampilan yang ada di dalam kamar kita geser foto atau lukisan yang ada di sana. Oh, ini nggak bagus di sini, geser sini. Oh, mejanya nggak bagus, kita geser ke sana. Oh, tempat tidurnya nggak pas di sini, kita geser ke sana. TV-nya nggak pas. Enggak kan Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Aku di sini hanya sementara. Sama kita pun ada di dunia ini sementara Bapak Ibu Saudara. Tujuan kita kemuliaan kekal. Makanya jangan kita sibuk mengurusi yang di dunia ini. Sampai lupa kita mengurusin hal-hal yang bersifat kekal sana. Dikatakan Paulus kemuliaan kekal itu melebihi segala-galanya. Dalam bahasa Yunani luar biasa. Dikatakan begini. Hyperbolen eis hyperbolen. Diulangi kata hyperbolen. Hyperbolen itu dari kata hyperbolen itulah muncul hiperbola, majas hiperbola. Yang melebih-lebihkan. Itu maksudnya ya. Hyperbolen eis hyperbolen. Artinya apa? Melampaui segala pelampauan. Dengan kata lain, enggak terbandingkan. Bapak Saudara, kemuliaan kekal dari Tuhan itu enggak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami sekarang. Penderitaan kita sebesar apapun itu tetap lebih kecil daripada apa? Kemuliaan dari Tuhan nanti. Makanya jangan fokus kepada masalah kita sekarang. Amin Bapak Saudara. Jangan fokus kepada persoalan-persoalan kita sekarang. Roma 8 ayat 18. Kata Paulus begini. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ternyata persoalan penderitaan yang kita alami sekarang diizinkan Tuhan dan dipakai Tuhan untuk apa? Mendatangkan kemuliaannya bagi kita. Ternyata penderitaan itu menjadi salah satu alat Tuhan untuk membentuk kita sehingga apa? Sehingga kita menerima kemuliaan kekal bersama dengan Dia di sorga. Maka saya katakan di awal tadi, jangan pernah saudara berpikir untuk menolak masalah. Karena masalah kadang Tuhan izinkan membentuk kita semua. Seorang pengrajin emas itu menjelaskan bagaimana ia memurnikan emas. Dia akan masukkan emas mentah ke dalam api yang membara. Bapak saudara, berapa sekarang 1 gram emas? Sempat 3.100.000, sekarang sudah 2 juta berapa kata 2.800.000-an. Bapak saudara, adik punya emas di sini? Istri saya punya emas, Mas Jos. Saya ini berat Bapak saudara, 70 kilo. Jadi kalau dikalikan apa namanya? 1 gram berapa? 3 juta gitu buat dia. Kayaknya lumayan. Tapi untung istri saya nggak mau jual saya Bapak saudara ya. Karena dia lihat suamiku ini nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Amin. Haleluya. Dia akan masukkan emas mentah ke dalam api yang membara Bapak Saudara. Dan dia semakin tinggi suhu apinya, Bapak Saudara. Maka kotoran dalam emas itu akan mulai muncul di permukaan dan bisa dibuang. Jadi semakin tinggi suhu apinya maka emas itu akan semakin murni. Dan dia bilang begini, saya tahu emas ini murni hanya kalau saya bisa lihat wajah saya di dalam emas itu. Demikian juga hidup kita orang Kristen Bapak Saudara. Tuhan bentuk kita, mungkin gak enak. Sehingga kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup kita. Kita semakin murni seperti emas tadi. Wajah Tuhan kelihatan. Orang-orang bisa melihat dan mengenal Tuhan melalui hidup kita. Ingat ya. Jika saat ini kita dalam api, Bapak Saudara, dalam tanda kutip ya. Jika saat ini kita ada dalam api, ingat. Tuhan tidak sedang menghukum kita, amin. Tuhan tidak sedang meninggalkan kita. Tapi Tuhan sedang mengerjakan kemuliaannya bagi kita semuanya. Ayo tetap semangat. Lihatlah. Penderitaan kita, masalah kita itu adalah alat pembentukan. Bukan tanda kegagalan. Tetap setia menjalankan kebenaran. Hidup mempermuliakan Tuhan. Saya selalu katakan, jangan mempermalukan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu semuanya mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ketika kita punya masalah, gunakan teknik zoom out. Kalau zoom out itu kita memperkecil sehingga objeknya akan dilihat secara keseluruhan. Kalau zoom in itu baru memperbesar. Saudara, kalau misalkan saya foto si Daniel Huta Barat, saya foto dia. Lalu saya zoom in, saya perbesar. Kelihatan detailnya. Menyeramkan gak wajah Daniel kira-kira? Menyeramkan pasti. Kelihatan pori-pori yang besar gitu kan. Tek lalatnya. Kenapa? Karena saya zoom in. Tapi kalau saya zoom out, saya jauhkan. Secara keseluruhan kelihatan, tampan si Daniel. Sama, kalau kita punya masalah, kita zoom in. Kita akan lihat, ngeri kali masalahku ini bah. Besar kali bah. Gunakan zoom out. Bilang, kecil ya masalahku. Jangan diperbesar besar ya. Jangan diperbesar sehingga kita lihat, ngeri kali. Tapi gunakan zoom out. Gak apa-apa, ini gak ada apa-apanya dibandingkan nanti kemuliaan dari Tuhan. Amin saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kita.
untuk mendatangkan kemuliaan bagi dia. Yang ketiga, yang terakhir. Bapak saudara, kita harus belajar fokus kepada hal-hal yang kekal. Ayat 18 kata Paulus begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan, karena apa? Yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah. Paulus tidak mengabaikan realitas hidup yang kelihatan. Tapi dia menolak menjadikan itu menjadi pusat hidupnya. Paulus tidak seperti orang yang hidup di surga. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak mengerjakan hal-hal jasmani yang enggak. Tapi dia enggak mau menjadikan itu semua menjadi fokus hidupnya. Maka jadi orang Kristen itu saudara, bukan berarti kita menarik diri dari komunitas kita. Antisosial orang bilang. Aku mau pergi ke gua, aku mau berdoa terus sama Tuhan. Tuhan enggak manggil kita menjadi orang Kristen seperti itu. Alkitab bilang apa? Tuhan utus kita ke dunia untuk menjadi terang. Kan begitu. Makanya kalau ada orang Kristen yang menjauh dari komunitas gitu kan ya. Dia mau hidup menyendiri. Katanya gua introvert lah dan segala macam. Bapak saudara, itu bukan orang Kristen sejati. Dia nggak akan bisa menjalankan tugasnya untuk mengasihi. Kalau dia tidak bertemu, tidak bersosialisasi dengan orang. Makanya orang Kristen itu pasti ramah. Amin, saudara. Iya kan? Ramah, dia akan peduli dengan orang. Nah, hal-hal yang kelihatan kata Paulus itu sementara. Mudah berubah, bahkan sering mengecewakan kita Bapak Saudara. Apa yang terlihat di dunia ini sementara katanya. Sebaliknya hal-hal yang tidak kelihatan, apa itu yang tidak kelihatan? Janji Allah, keselamatan, dan hidup kekal. Itu bersifat pasti dan kekal. Ada kata memperhatikan kata Paulus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Artinya apa? Kami tidak menaruh fokus kami kepada yang kelihatan. Tetapi kepada apa yang tidak kelihatan. Paulus memilih untuk apa? Fokus kepada yang tidak kelihatan. Hal-hal kerajaan surga bernilai kekal. Makanya Yesus berkata begini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, coba cek diri kita. Di mana harta kita? Di surga atau di bumi? Kalau harta kita di surga, harta yang tak ternilai yang kita percaya di surga, berarti hati kita di mana? Tapi kalau kita merasa, hartaku di dunia ini kok. Maka hati kita akan ada di dunia ini. Hati-hati saudara. Jadikanlah harta kita itu di surga. Sehingga hati kita terus tertuju di mana? Di surga. Bukan berarti saya bilang bukan berarti kita nggak lagi bekerja. Kita nggak lagi lakukan tugas kita, enggak. Tuhan panggil kita bekerja. Tuhan panggil kita untuk ada di dunia ini menjadi berkat, ya kan? Tapi apa? Jangan jadikan itu menjadi fokus atau perhatian utama. Tetap hati kita tertuju kepada Tuhan. Bapak saudara, perhatikan ayat ini. Kolose 3, apa kata Paulus? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di mana Kristus ada. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau kita sudah diubahkan Tuhan, saudara, maka kerinduan kita enggak lagi dunia ini, saudara. Passion kita enggak lagi di dunia ini. Yang kita cari bukan harta dunia, tapi sorga. Perkara yang di atas. Yang kita pikirkan perkara yang di atas. Bukan lagi sibuk dengan hal-hal dunia ini. Bapak saudara, ada seorang pendaki. Ketika dia ingin mendaki gunung, lalu kabut mulai menyeliputi sekelilingnya. Dia nggak bisa melihat jalan yang harus dia tapaki. Karena tebalnya kabut. Bapak saudara, guide-nya, leadernya di depan bilang begini. Nggak usah takut, ikutin saja langkahku. Dan tetap fokus kepada puncak gunung itu. Karena kita akan menuju puncak itu. Bapak saudara, lalu si pendaki ini, dia selalu lihat puncak gunung itu. Dan dia ikutin langkah dari leader ya, yang ada, pemimpin yang ada di depannya. Sehingga dia sampailah ke puncak gunung itu. Demikian kita hidup orang percaya, Bapak saudara. Ingat ya, pergumulan kita, penderitaan kita, tekanan hidup kita seringkali seperti kabut tebal. Menutupi pandangan kita. Melemahkan hati kita, membuat kita ingin berhenti dan give up. Tuhan, aku menyerah. Bapak saudara, tapi jika kita hanya fokus pada apa yang kelihatan, masalah kita tadi, kekurangan kita, luka-luka kita akan gampang tawar hati. Ayo hari ini firman Tuhan bilang begini, jangan fokus pada apa yang kelihatan, tapi lihatlah yang tidak kelihatan, yang kekal itu. Yang kelihatan itu sementara, amin. Penderitaan kita air mata, kesulitan kita, hutang kita, tagihan kita, sementara.
Tapi harus dibayar ya. Jangan bilang Tuhan bayar hutangku Tuhan. Kau yang ngutang, kok jadi Tuhan yang bayar. Ya bayarlah, saudara ya. Jangan lagi mau jatuh di lubang yang sama. Ya kan? Kadang-kadang kita ini dengan kemajuan teknologi ini kita mencobai diri sendiri. Pinjol, pinjam sana, pinjam sini, akhirnya terlilit hutang. Bingung. Saudara, ya kalau kita sudah salah, sadar salah, minta maaf sama Tuhan, minta tolong Tuhan, tolong aku, berkati aku supaya aku bisa selesaikan hutangku. Amin. Tapi kita minta Tuhan berkati kita, pekerjaan kita, dan kita juga diberikan hikmat mengatur uang. Amin. Anak muda juga. Jangan jadi mahasiswa itu sudah terbiasa pinjol. Halo. Judol. Yang all itu bahaya tuh. Game online. Segala macam. Hati-hati saudara ya. Hiduplah berdasarkan iman, bukan karena apa yang kita lihat. Amin. Ayo bangun hidup kita dengan nilai-nilai kerajaan surga. Dan kita menjadi pribadi yang positif. Jadi hari ini kita belajar saudara. Menjadi pribadi yang positif berarti kita jaga fokus hidup kita. Yang pertama, fokuslah kepada apa? Hal rohani. Yang kedua, fokus kepada kemuliaan kekal. Upah dari Tuhan nanti. Yang ketiga, fokus kepada hal yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan.